Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa merengek-rengek pada orang kaya, meminta apa yang ada di tangannya, maka telah hilang 2/3 agamanya. Dengarkan, hai orang-orang munafik, ini baru untuk orang yang merengek-rengek dan mengemis pada orang kaya. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat, puasa, dan haji karena mereka dan menerima cercaan mereka demi mendapat harta mereka? Hai orang-orang yang menyekutukan Allah, kalian tidak memiliki khabar apa-apa darinya dan dari Rasulnya. Islamlah kalian dan bertaubatlah, serta tulus ikhlaslah dalam pertaubatanmu hingga keimananmu menjadi suci, keyakinanmu tumbuh, tauhidmu bersemi, dan cabang-cabangnya menjulang sampai arsy. Wahai pemuda, jika imanmu terpelihara dan pohonnya menjulang tinggi, maka Al-Haq Azza wa Jalla akan membuat dirimu kaya dari segenap makhluk. Dia akan mencukupkanmu dari bekerja dan mencari rezeki. Al-Haq Azza wa Jalla sendirilah yang akan mengenyangkan nafsu dirimu, hati dan nuranimu, membuatmu singgah di pintunya, menjadikan kefakiranmu kaya dengan zikir mengingatnya, dengan kedekatannya dan keintiman bersamanya. Nafsumu tak mempedulikan lagi tentang siapa yang makan dari dunia dan bersibuk dengannya. Bahkan dia tidak lagi pedulikan siapa yang ada di tangannya atau keluarganya. Pandanganmu terhadapnya telah menjelma menjadi rahmat, gairah cinta, dan kegelapan. Hai orang yang mengklaim berilmu dan mencari-cari dunia dari anak-anak dunia atau manusia, serta menistakan diri demi mereka, Allah telah benar-benar menyesatkanmu karena ilmu. Oleh karena itu, hilanglah pula barakah ilmumu, hilang substansinya dan hanya menyisakan kulitnya. Juga engkau, hai orang yang mengklaim ibadah, namun hatinya malah menyembah manusia
dan takut serta mengharap mereka. Lahirmu menyembah Allah, namun batinmu menyembah makhluk. Engkau hanya mencari dan mengangankan apa yang ada di tangan mereka, berupa dinar, dirham, dan sisa-sisa. Engkau mengharapkan pujian dan sanjungan mereka. Engkau takut akan cercaan dan penolakan mereka. Engkau takut bila mereka tidak memberimu, dan engkau mengharapkan pemberian mereka melalui olah kata, tipu daya, dan manis kata di depan pintu-pintu mereka. Celakalah dirimu, engkau orang yang musyrik, munafik, riya, lagi zindik. Celakalah engkau, untuk siapa engkau berhias-hias? Untuk dia yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surat Al-Mu'min ayat 19. Celakalah engkau berdiri salat dan mengucap Allahu Akbar, namun engkau berbohong dengan ucapanmu. Makhluk yang berada dalam hatimu lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Bertaubatlah pada Allah Azza wa Jalla, dan jangan berbuat kebajikan untuk selainnya, tidak untuk dunia dan tidak juga untuk akhirat. Jadilah orang yang hanya menginginkan wajah Allah semata. Berilah hak rububiyah atau ketuhanan. Janganlah engkau berbuat amalan karena pujian dan sanjungan. Jangan pula karena pemberian atau ketidakmemberian. Celakalah kamu, rezekimu tidak akan bertambah dan berkurang dari ketentuan. Baik atau buruk qada yang telah ditentukan atasmu pasti akan datang. Maka jangan bersibuk dengan sesuatu yang kosong dari Allah, dan bersibuklah dengan ketaatan padanya. Kurangilah kerja kerasmu dan pendekkan anganmu akan duniawi. Jadikanlah maut sebagai pusat pandanganmu, niscaya engkau akan bahagia. Turutilah selalu syarak dalam segala kondisimu. Wahai manusia, masih adakah menuruti atau muwafaqah syarak padamu? Oh, kalian telah meninggalkannya di tangan-tangan lahir dan batin kalian, dan kalian justru menuruti hawa nafsu dan terpedaya dengan kelembutan atau hilm Allah Azza wa Jalla atasmu, seolah-olah hari demi hari siksa dan derita terangkat darimu. Padahal kelak di akhirat nanti
Allah akan menimpakannya padamu dari segala arah, mencengkeram dan meninjumu. Lalu ketika kematian menjemputmu dan engkau dimasukkan kubur, engkau akan menerima himpitan dan siksaannya. Engkau akan terus disiksa begitu hingga tiba hari kiamat. Kemudian engkau dibangkitkan dari kubur dan digiring ke apel akbar. Di sana engkau akan dihisap atau dimintai pertanggungjawaban atas segala yang telah kau perbuat selama ini, sedetil-detilnya. Engkau pun akan dicerca dengan pertanyaan, sekecil dan sebesar apapun. Engkau adalah patung tanpa ruh, kulit kering tanpa isi dan kekuatan. Engkau tidak layak dimasukkan kemanapun selain dalam neraka. Ibadahmu sepi dari keikhlasan sehingga tidak ada ruh di dalamnya. Maka engkau dan ibadahmu tidak layak mendapat apapun selain harus masuk neraka. Engkau tidak perlu berlelah-lelah jika memang tidak ikhlas dalam beramal, karena amalanmu tidak akan bermanfaat apa-apa. Engkau bekerja keras lagi kepayahan, yaitu bekerja keras di dunia dan kepayahan di neraka pada hari kiamat. Kecuali jika engkau bertaubat dan memohon ampun sebelum datangnya kematian. Kembalilah pada Allah Azza wa Jalla dengan memperbarui keislamanmu, kebaikan taubat dan ketulusan menjalaninya sebelum kematian datang, menutup pintu taubat di hadapanmu hingga engkau tak bisa lagi masuk ke sana. Kembalilah pada Allah dengan hatimu sebelum Dia menutup pintu kemurahannya di hadapanmu, melumpuhkan dirimu, daya kekuatan dan hartamu, serta tidak memberimu keberkahan dalam segala yang kau perbuat. Celakalah kau, tidak malukah engkau dengannya? Kau jadikan dinarmu sebagai Tuhanmu, dirhammu sebagai cita anganmu, dan engkau praktis melupakan Allah sama sekali. Sebentar lagi engkau akan melihat nasibmu. Celakalah kau, jadikanlah toko dan harta bendamu untuk keluargamu. Bekerjalah untuk menghidupi mereka dengan menuruti perintah syara, sambil hatimu pasrah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mohonlah rezekimu dan rezeki mereka darinya, bukan dari kekayaan dan toko. Niscaya Allah akan mengalirkan rezekimu dan rezeki mereka di tanganmu. Dia akan jadikan kemurahan, kedekatan,
dan keintiman dengannya sebagai milik hatimu. Dia juga akan mencukupkan keluargamu dari terus meminta kebutuhan darimu serta mencukupkanmu dengannya. Dia akan mencukupkan rezeki mereka sesuai dengan kehendaknya, bagaimanapun sarananya. Akan dikatakan pada hatimu, ini untukmu dan ini untuk keluargamu. Tetapi bagaimana engkau akan bisa mencapai kehormatan ini sementara seumur hidupmu engkau musyrik atau menyekutukan Allah, tertutup dari Allah dan tertolak olehnya? Engkau tidak juga kenyang dan puas dengan dunia dan limpah ruahnya. Tutuplah pintu hatimu dan halau semua yang mencoba masuk ke hatimu. Isilah hatimu dengan zikir, menyebut dan mengingat Al-Haq Azza wa Jalla. Hisablah diri dan bertaubatlah dari perbuatan-perbuatanmu dengan sebenar-benar taubat, dan menyesallah dari kelancangan dan kekurang ajaranmu dengan segenap penyesalan. Banyak-banyaklah engkau menangisi perbuatanmu yang dulu. Santunilah kaum fakir dengan secuil hartamu, dan janganlah kikir dengannya, karena sebentar lagi engkau pun akan berpisah meninggalkannya. Seorang mukmin yang yakin dengan ganti atau kholf di dunia dan akhirat, maka dia tidak akan pernah berbuat bakhil. Dalam sebuah riwayat, Nabi Isa alaihi salam berkata pada iblis, "Siapa manusia yang paling engkau sukai?" Iblis menjawab, "Orang mukmin yang bakhil." Lalu, "Siapa manusia yang paling engkau benci?" tanya Nabi Isa alaihi salam. Jawabnya, "Orang fasik yang pemurah." "Mengapa?" tanya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian iblis menjawab, "Sebab aku berharap kebakhilan orang mukmin yang bakhil akan menjerumuskannya pada kemaksiatan, dan aku takut orang fasik yang pemurah akan dihapus keburukannya berkat kemurahannya." Sibuklah dengan dunia untuk dunia. Syarak mensyariatkan kerja agar hasilnya dijadikan sebagai sarana pendukung menjalankan ketaatan pada Al-Haq Azza wa Jalla. Tetapi engkau malah bekerja dan menggunakan hasil kerjamu untuk mendukung maksiat. Engkau tinggalkan salat dan kebajikan. Engkau tidak pula mengeluarkan zakat. Engkau terus bermaksiat tanpa berbuat ketaatan. Kerjamu telah menjadi layaknya seorang begal atau perampok. Sebentar lagi maut akan datang
dan orang mukmin akan bergembira menyambutnya. Sementara orang kafir dan munafik bersedih menghadapinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bersabda, jika seorang mukmin meninggal dunia, maka ia pun berandai-andai tidak berada di dunia walaupun sesaat, karena apa yang dilihatnya dari kemuliaan Allah Azza wa Jalla padanya. Mana orang taubat yang bertaubat dalam taubatnya? Mana orang yang malu dengan Tuhannya yang terus mengawasinya dalam segala kondisi? Mana orang yang menjaga kehormatan diri dari barang-barang haram dalam keadaan sepi maupun ramai? Mana orang yang menutup mata hati dan fisiknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedua mata benar-benar berzina, dan zina keduanya adalah melihat hal-hal yang diharamkan. Berapa banyak sudah matamu berzina dengan memandang mahram atau lain jenis yang diharamkan menikahinya, baik perempuan maupun anak-anak. Tidakkah engkau dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Hai orang fakir, bersabarlah menghadapi kefakiranmu, sebab kefakiran dunia akan terputus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, cicipilah pahit dunia demi kenikmatan akhirat. Engkau tidak tahu termasuk kategori kaum yang manakah dirimu, sengsara atau bahagia. Memang hal ini merupakan ilmu Allah Azza wa Jalla dan presidennya. Namun engkau tidak boleh begitu saja meninggalkan ketakutan atau kekhawatiran dan pasrah pada ilmu dan presiden atau ketetapan terdahulu, lalu menerjang batasan syarak. Berusahalah mengerjakan apa yang diperintahkan padamu dan apa yang ditentukan atasmu dari pengetahuan presiden atau ketetapan terdahulu tersebut. Ini tidak bisa engkau ketahui juga oleh orang lain, sebab termasuk hal yang gaib. Kaum soleh melewati saja ranjang dunia dan menjauh darinya, lalu berdiri di hadapan Al-Maula junjungan mereka dan sibuk melayaninya bersama pelayan-pelayannya yang lain. Mereka melakukan hal tersebut sebagai pembekalan atau tazawud, bukan sebagai kenikmatan atau tana'um. Bahkan mereka melaksanakannya sebagai sebuah keharusan. Mereka tegakkan badan mereka untuk beribadah
dan memelihara kelamin mereka dari tipu daya dan jebakan syaitan. Mereka berbuat demikian demi melaksanakan perintah Tuhan mereka dan mengikuti sunnah Nabi mereka. Seluruh kesibukannya terpusat pada pelaksanaan perintah dan peneladanan sunnah. Mereka berpegang pada ketinggian himmah atau cita dan kekuatan zuhud dalam segala hal. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai bagian dari mereka dan anugerahilah kami sebagian barokah mereka. Amin. Wahai pemuda, selama kecintaan pada dunia masih tercokol di hatimu, maka engkau tidak akan pernah melihat sesuatu dari ahwal kaum soleh. Selama engkau mengemis pada manusia dan menyekutukannya dengan mereka, maka kedua mata hatimu tidak akan pernah bisa terbuka. Jangan berbicara sebelum engkau berzuhud menjauhi dunia dan manusia. Berusahalah, niscaya engkau akan melihat kejadian luar biasa yang tidak dilihat oleh selainmu. Jika engkau tinggalkan apa yang menjadi hisabmu, maka akan datang padamu apa yang bukan menjadi hisabmu. Jika engkau sandarkan diri pada Al-Haq Azza wa Jalla dan menguatkan sandaran itu dalam keadaan sepi maupun dalam keramaian, maka Dia akan memberimu rezeki dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Tinggalkanlah dunia, niscaya Allah akan memberimu. Zuhudlah, niscaya Allah akan menyukakanmu. Di permulaan dunia meninggalkan, sedang di akhirat mengambil. Di permulaan atau dunia mewajibkan hati untuk meninggalkan syahwat kesenangan dan dunia, sedang di akhirat bebas menikmatinya. Yang pertama diperuntukkan bagi kaum muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, dan yang kedua bagi kaum abdal yang telah mencapai ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Hai orang yang riya, munafik dan musyrik, jangan dekati mereka dalam soal meninggalkan perkara, sebab jumlah mereka telah ditentukan. Jangan pula engkau cari atau pelajari ahwal mereka dalam hal yang bisa engkau tangani. Mereka menembus kebiasaan, sementara engkau justru memeliharanya. Tentu saja kebiasaan bisa tertembus oleh mereka dan tidak terjangkau olehmu. Mereka bangun saat engkau tidur. Mereka puasa saat engkau berbuka. Mereka takut saat engkau merasa aman.
Mereka berusaha saat engkau diam. Mereka berbuat demi Al-Haq Azza wa Jalla, sementara engkau berbuat demi selainnya. Mereka hanya menginginkannya, sementara engkau menginginkan selain Allah. Mereka memasrahkan urusan hanya kepada Allah, sementara engkau malah menentangnya. Mereka sudah merasa kaya dengan qada'nya dan memotong lisan mereka dari sikap mengeluh pada makhluk, sementara engkau tidak melakukannya. Begitu juga mereka bersabar menghadapi kepahitan, hingga bagi mereka kepahitan itu berubah menjadi manis. Pisau-pisau takdir memotong-potong daging mereka, namun mereka tetap tidak peduli dan mengeluh perih. Itu semua karena mereka melihat sang pemberi perih dan kekaguman mereka padanya. Bagi mereka, makhluk masih melegakan dan tidak menyebabkan perih. Dikatakan bahwa kaum abror yang tidak pernah menyakiti zar atau semut lembut yang nyaris tak terlihat mata, mencapai Al-Haq Azza wa Jalla dengan ketaatan, kebaikan akhlak dalam bergaul, dan keahlian menyambung silaturahmi. Mereka berada dalam syurga naim, dunia dan akhirat. Di dunia berupa kenikmatan kedekatan, dan di akhirat berupa kenikmatan surga, melihat Allah dan dekat dengannya, mendengar kalamnya, dan mengenakan jubah kebesarannya. Engkau tidak memiliki apa-apa dibanding mereka. Sibukkanlah dirimu dengan bertaubat dari dosa-dosamu dan kekurang ajaranmu kepada Tuhanmu, serta perjualbelianmu atas Allah. Celakalah kau. Malu itu hanya pada Allah Azza wa Jalla, bukan pada makhluk. Dia ada sebelum segala sesuatu. Tetapi mengapa engkau malah malu dengan wujud baru dan berani kurang ajar dengan yang maha dahulu? Dia maha mulia, sementara selainnya rendah dan nista. Dia maha kaya dan selainnya fakir. Habitatnya memberi, sementara habitat selainnya menolak. Karena itu, kembalikanlah segala kebutuhanmu padanya, sebab dia lebih utama daripada selainnya. Carilah petunjuk menujunya lewat ciptaannya. Jagalah selalu batasan-batasan syarak dan teruslah bertakwa. Jika engkau senantiasa berjalan di atas ketakwaan padanya, maka Allah sendiri yang akan menunjukkan jalannya kepadamu. Sibukkanlah dirimu dengan Allah dan lupakanlah makhluk. Carilah petunjuk menuju Allah
dan mohonlah kepadanya. Kesampingkan dunia dan akhirat, sebab apa yang sudah menjadi hakmu dari keduanya akan datang sendiri padamu dan tidak akan terlewatkan darimu. Meninggalkan selainnya akan menyucikan hatimu dari segala noda kotoran. Jika dia tidak menunjukkan hatimu ke jalannya, maka engkau mirip binatang ternak yang tidak memiliki akal. Bangun dan tinggalkanlah dunia, kemarilah bersama orang-orang berakal, yang dengan akalnya mereka diarahkan menuju Allah Azza wa Jalla. Belajarlah akal dari mereka dan kenalilah dirimu serta Tuhanmu dengan sarananya. Celakalah kau, umurmu meleleh namun engkau tak sadar. Sampai kapan engkau mau menolak akhirat dan menerima dunia? Celakalah kau, rezekimu tidak akan dimakan oleh orang lain. Tempatmu di surga dan neraka pun tidak akan ditempati oleh orang lain juga. Engkau telah dikuasai oleh kelalaian dan disandera oleh hawa kesenangan. Engkau hanya memikirkan makan, minum, kawin, tidur, dan menggapai ambisi-ambisimu. Pikiranmu itu pikiran orang-orang kafir dan munafik. Engkau tidak pernah kenyang dari yang halal maupun haram. Tak pernah terlintas juga di hatimu apakah engkau memiliki agama atau tidak. Hai si miskin, tangisilah dirimu sendiri. Anakmu meninggal dan kiamat datang menimpamu. Agamamu pun turut mati. Tetapi mengapa engkau tak peduli dan tak menangisinya? Padahal malaikat yang diserahi tugas mengawasimu, menangisimu atas kerugian besar yang mereka lihat dalam komoditas agamamu. Engkau tidak berakal. Jikalau engkau memiliki akal, tentunya engkau akan menangis atas kepergian agamamu. Kau memiliki dua modal, tetapi tak kau transaksikan. Akal dan malu adalah dua modalmu, tetapi engkau tidak pernah mengelolanya dengan baik. Ilmu yang tidak diamalkan, akal yang tidak dimanfaatkan, dan kehidupan yang tidak difungsikan bagaikan rumah yang tidak ditempati, kekayaan yang tidak diketahui, dan makanan yang tidak dicicipi. Jika engkau tidak bisa mengetahui kondisi dirimu, maka aku mengetahuinya. Aku mempunyai cermin syara', yaitu hukum lahir, juga cermin pengetahuan akan Allah Azza wa Jalla, yaitu ilmu batin. Bangunlah dari lelap kelalaian, cucilah mukamu dengan air kesadaran,
lalu amatilah dirimu, muslim atau kafirkah, mukmin atau munafik, pentauhid atau penyekutu, riya atau mukhlis, penurut atau pembelot, ridho atau benci. Al-Haq Azza wa Jalla tidak mempedulikan apakah engkau ridho atau marah, karena mudarat dan manfaat keduanya terpulang pada dirimu sendiri. Maha suci Zat yang maha mulia, lembut dan pemurah, semua di bawah kasih dan kemurahannya. Jikalau Dia tidak lembut dan kasih pada kita, niscaya kita akan binasa. Jikalau setiap orang membanding-bandingkan perbuatannya, niscaya kita semua akan binasa. Wahai pemuda, engkau mengagungkan Allah dalam ibadahmu dengan tetap memelihara kelalaian, riya dan kemunafikanmu. Kau cari anugerah kemuliaannya padamu dengan mengumpulkan kaum soleh, tetapi engkau tetap melestarikan kerusakanmu. Untuk apa kau menyebut-nyebut mereka dan mengaku mengenal mereka? Hai orang yang tersesat jalan, gelandangan, dan keluar dari lingkaran para mukhlisin dan para muwahhidin. Celakalah kau, menangislah hingga Dia berkenan menangis bersamamu. Duduklah tenang dalam kubang musibah yang menimpamu, dan pakailah baju duka cita hingga Dia berkenan duduk bersamamu. Engkau adalah orang yang terhalang dari Allah, tetapi engkau tidak menyadari. Seorang soleh menuturkan, celakalah orang-orang yang terhalang, namun tidak menyadari bahwa diri mereka terhalang. Celakalah apa yang ada di hatimu, apa yang kau pikirkan, kepada siapa kau mengadu, pada siapa kau memohon, dengan siapa kau tidur. Jika berada dalam kesulitan, siapa yang kau percayai? Bicaralah padaku. Aku sudah tahu kebohongan dan kemunafikanmu. Bagiku, engkau dan seluruh makhluk adalah seperti kutu busuk. Hanya orang yang jujur atau shadiq dari kalian saja yang kulayani. Jika dia ingin membawaku ke pasar, lalu menjualku atau menjadikanku sebagai jaminan utang, silahkan. Jika ia ingin mengambil bajuku dan apa saja yang kumiliki atau menyuruhku meminta-minta, silahkan. Adapun engkau tak memiliki kejujuran, juga iman dan tauhid, lalu apa yang harus kulakukan padamu? Aku hanya akan membelah-belahmu, karena engkau adalah kayu bakar yang hanya pantas dimasukkan ke dalam api. Wahai manusia,
dunia akan menghilang, umur akan binasa, dan akhirat begitu dekat denganmu, tetapi sedikit pun engkau tak pernah memikirkannya. Pikiranmu hanya selalu dunia dan menumpuk-numpuknya. Kalian ini musuh-musuh nikmat Allah Azza wa Jalla. Karunia yang jelek kalian beberkan, sementara yang bagus kalian tutup-tutupi. Ingat, jika kalian tutup-tutupi nikmat Allah dan tidak kalian syukuri, maka Allah akan merampasnya lagi dari kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kenikmatan pada seorang hambanya, maka dia suka jika nikmat itu diperlihatkan olehnya. Kaum soleh hanya memiliki satu visi. Mereka keluarkan segala sesuatu dari hati mereka dan hanya menempatkan satu hal di sana. Mereka memurnikan ibadah mereka dari riya atau biar dilihat, sum'ah atau biar didengar, dan kemunafikan. Mereka merealisasikan kesungguhan penghambaan pada Tuhan mereka, sementara kalian adalah hamba-hamba manusia, budak riya dan kemunafikan, budak hawa nafsu, kesenangan dan sanjungan. Tidak ada di antara kalian yang mampu merealisasikan kesungguhan penghambaan, kecuali hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu sosok-sosok manusia pilihan. Si ini menyembah dunia, dia mencintai kelanggengannya dan takut akan kehilangannya. Si ini menyembah manusia, dia takut dan berharap pada mereka. Si ini menyembah surga, dia harapkan kenikmatannya dan tidak mengharapkan sang penciptanya. Si itu menyembah neraka, dia hanya takut padanya dan tidak takut pada yang menciptakannya. Apalah nilai manusia, surga, neraka dan segala selain Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Orang-orang yang arif dan mengetahuinya hanya menyembahnya tanpa selainnya. Mereka memberi hak masing-masing kepada ketuhanan dan penghambaan. Mereka menyembah Allah demi menjalankan perintahnya serta demi kecintaan padanya, bukan karena tendensi lain. Mereka hanya memperhatikannya dan mengesampingkan selainnya. Kalian adalah bentuk tanpa ruh. Kalian adalah lahir, sementara kaum soleh adalah batin. Kalian bangunan,
sedang mereka adalah isi bangunan. Kalian terang-terangan, sedang mereka rahasia. Mereka adalah pengawal para nabi, baik di sisi kanan dan kiri maupun di depan dan belakang mereka. Sisa-sisa makanan dan minuman mereka diperuntukkan bagi kaum ini. Mereka beramal menurut ilmu yang diajarkan oleh para nabi, sehingga kewarisan dari para nabi menjadi status mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Karena mereka mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh para nabi, maka mereka adalah pengganti para nabi, pewaris dan deputi mereka. Celakalah, jangan engkau datang hanya sekadar membawa ilmu, sebagaimana tak bergunanya klaim pengakuan tanpa bukti, maka tak berguna pula ilmu tanpa amal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu memanggil-panggil amal jika ia menjawab atau menanggapinya. Jika tidak, maka ia akan pergi. Artinya, hilanglah barokah ilmu dan hanya tinggal pengkajiannya, serta hilang pula esensinya dan hanya tinggal kulitnya. Hai orang-orang yang meninggalkan aktualisasi ilmu, engkau hanya canggih membuat syair dengan segala ungkapan, kefasihan dan balaghahnya, namun sepi dari amal nyata dan keikhlasan. Jikalau kau tata hatimu, niscaya anggota badanmu akan ikut tertata, sebab hati adalah raja anggota badan. Sehingga jikalau hati tertata rapi, maka rakyat pun ikut tertata. Ilmu adalah kulit dan amal adalah isi. Kulit perlu dijaga agar isi terjaga, dan isi harus dijaga agar bisa diperas menjadi minyak. Jika di dalam kulit tidak ada isi, maka apa yang bisa diperbuat dengannya? Dan jika tidak ada minyak dalam isi, apa pula yang bisa diperbuat? Ilmu akan hilang dengan hilangnya amal. Lalu untuk apa kau susah-susah menghafal dan mempelajarinya jika tanpa amal? Hai orang alim, jika engkau menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka amalkanlah ilmu dan ajari manusia. Kau juga, hai orang kaya, jika kau mengharap kebaikan dunia dan akhirat, maka santunilah kaum fakir dengan sebagian hartamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia adalah anak-anak tanggungan Allah, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah
adalah mereka yang paling berguna bagi anak-anak tanggungannya. Maha suci zat yang membuat orang saling membutuhkan. Dia memiliki ketentuan hukum dalam hal ini. Hai orang kaya, jika engkau lari dariku, maka akan kuambil darimu sebagian yang kau miliki. Kebaikan dari Allah akan datang padaku dan Dia akan membuatku kaya, hingga aku tak membutuhkan kalian lagi, bahkan akan membuat kalian membutuhkanku. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam melihat minimnya kesabaran orang fakir, beliau langsung berdoa, Ya Allah, lapangkanlah dunia bagi kami dan zuhudkanlah kami di dalamnya. Jangan cintakan kami padanya, yaitu dunia, niscaya kami binasa mencarinya. Ya Allah, kasihanilah kami dalam qada dan qadarmu.